Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habibullah, wa ala alika wa ashabika ya khaira khalqillah, laka ya Rasulullah, wa li jami' man ittabu'adinaka ya Habibullah, haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah. Wa nakhusu khususan mim ila hadratil Syekh Imam Muhammad Al-Ghazali qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لتقربنا إلى الله تعالى لمحبتنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلامتنا في الدين والدنيا والآخرة لقضاء ديوننا لقضاء حاجاتنا من حوائج الدنيا والآخرة لتيسير أرزاقنا حلالا طيبا مباركا كثيرا وسعا لصحة أجسادنا وقلوبنا لشفاء أمراضنا ظاهرا وباطنا لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض والأسقام ولمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا وجوارنا وأصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولأعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله وبأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, saudara-saudaraku semua, kita bisa bersua kembali dan kita melanjutkan kajian hadis qudsi firman Allah Subhanahu wa taala yang terhimpun dalam kitab Al-Mawa'idh Al-Ilahiyah fil Ahaditsil Qudsiyah yang dihimpun oleh Imam Muhammad Al-Ghazali qaddasallahu sirrahu. Moga-moga kajian kita ini berdampak positif, berupa kemanfaatan bagi diri kita, juga keberkahan untuk kita dan keluarga kita semua. Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulullahu ta'ala, berfirman siapa Allah ta'ala, ya bna Adam, wahai manusia, iqna tastaghni, iqna merasa cukuplah engkau, tastaghni maka akan merasa kaya engkau. Jadi Allah Ta'ala menciptakan kebijakan di dalam membagi-bagikan rezeki kepada makhluk-makhluknya, kepada hamba-hambanya, itu tidak sama. Tidak sama. Ada yang dapat berlimpah, ada yang dapat sedang, lebih sedikit, ada yang dapat kekurangan, ada yang lebih lagi kekurangan. Itu tidak sama. Tentu saja kebijakan Allah Ta'ala seperti itu yang terbaik untuk umat manusia. Akan tetapi kebijakan Allah yang tidak sama dalam membagi-bagikan rezeki itu direspon tidak sama pula oleh umat manusia. Ada yang merasa cukup dengan jatah dari Allah Subhanahu wa taala itu, ada yang merasa tidak cukup. Nah, kita perlu sesungguhnya berdamai dengan adanya pembagian Allah Ta'ala tentang rezeki itu. Kita perlu berdamai. Sebab kalau kita tidak bisa berdamai dengan pembagian Allah Ta'ala mengenai rezeki terhadap diri kita, maka yang akan sengsara itu adalah kita sendiri. Tapi kalau kita berdamai dengan pembagian yang ditentukan oleh hadiratnya itu,
kita akan merasakan bahwa itu adalah cukup bagi diri kita, menenteramkan bagi diri kita. Karena itu Allah berfirman, wahai manusia, merasalah cukup engkau. Engkau pasti bisa merasa kaya, yaitu kaya secara rohani, bukan kaya secara kepemilikan di luar diri, bukan. Sebab hakikat kaya itu ketika seseorang sudah merasa cukup dengan karunia yang dibagi-bagikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kaya kalau sudah merasa cukup. Tapi bagi orang yang tidak pernah merasa cukup, dapat berlimpah sekalipun tetap kurang itu. Tetap kurang. Pengennya terus tambah lagi. Kenapa? Karena orang seperti itu disetir oleh nafsunya sendiri, disetir oleh keserakahannya sendiri. Nah, ini berarti apa? Berarti memang menciptakan malapetaka untuk dirinya sendiri lewat adanya rasa tamak terhadap pembagian Allah Ta'ala mengenai rezeki yang lebih dari sekedar cukup, lebih lagi terus seperti itu. Padahal ya, orang menerapkan adanya sikap rakus terhadap harta benda duniawi itu sama dengan orang yang meminum air lautan, yaitu semakin banyak minum maka orang itu akan semakin digebuk oleh rasa dahaga, oleh rasa haus yang tak terkira-kira. Jadi cara kita biar damai, biar tentram, ya kita harus iqna, harus merasa cukup. Nah, sebab Allah Ta'ala itu begini ya, tidak mungkin hadiratnya itu berbuat zalim kepada hamba-hambanya, tidak mungkin. Wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Jadi Tuhanmu itu sama sekali tidak zalim terhadap hamba-hambanya. Tidak zalim. Itu berarti apa? Berarti zalim itu merupakan tindakan yang konotasinya itu adalah kurang, aib, cacat. Dan karena itu gak mungkin Allah Ta'ala itu tersentuh oleh adanya perbuatan zalim. Misalnya di dalam membagikan rezeki kepada hamba-hambanya. Gak mungkin zalim, gak mungkin. Karena itu kita harus berbaik sangka. Seberapapun jatah kita di dalam kehidupan ini mengenai rezeki materi, kita harus berbaik sangka. Nah, jalan berbaik sangka adalah jalan berdamai dengan adanya pembagian karunia itu. Kalau sudah berdamai dengan keputusan Allah Ta'ala, maka kita merasa tentram, kita merasa cukup di dalam kehidupan ini. Gitu. Jadi intinya adalah kita belajar untuk menyaksikan tangan yang memberi itu, tangan kemurahan Tuhan. Bukan terutama menyaksikan seberapa kita mendapatkan jatah pemberian karunia itu. Oke, kita lanjutkan. Wadrukil hasada tastarih. Wahai manusia, tinggalkanlah sikap hasud, sikap dengki. Tastarih, maka engkau akan merasa tenang. Jadi ternyata ya, adanya keinginan untuk menaklukkan, untuk mengalahkan, untuk melenyapkan adanya rezeki yang diterima oleh orang lain itu malah sumber penyakit, yaitu melahirkan adanya sikap dengki. Ketika orang sudah dikuasai oleh adanya sikap dengki, kapankah orang itu bisa tenang, bisa damai, bisa tentram? Orang itu merasa sakit dengan orang lain yang menerima rezeki lebih dari dirinya sendiri. Ingin rasanya rezeki yang diterima oleh orang lain itu dilenyapkan begitu saja. Nah, itu menciptakan neraka di dalam diri, menciptakan adanya penderitaan di dalam diri. Dan penderitaan seperti itu diciptakan sendiri, dimunculkan sendiri dengan cara memelihara adanya sikap dengki, sikap iri hati. Nah, kalau ingin kita hidup tenang,
dalam konteks kebersamaan dengan masyarakat, dengan sesama, maka tinggalkanlah rasa hasud, rasa dengki. Bahkan bergembiralah karena orang lain bergembira menerima rezeki, gitu loh ya. Jadi ketika orang lain menerima rezeki, jangan kemudian muncul rasa dendam, rasa iri, rasa dengki dalam hati kita. Kita dengan demikian diam-diam sesungguhnya sedang menyiksa diri. Tapi sebaliknya, bergembiralah karena orang lain yang menerima rezeki itu sedang bergembira. Enak kalau begitu. Hidup kita menjadi tenang, hidup kita menjadi tentram. Kita tidak menciptakan duri-duri, tidak menciptakan kemarung-kemarung untuk sesama. Tidak. Di dalam ajaran agama Islam itu adalah bagaimana minimal orang lain itu selamat dari adanya gangguan diri kita kok, minimal. Syukur-syukur kalau kita bisa berguna kepada orang lain. Itu sudah merupakan karunia dari Allah Ta'ala kalau kita bisa berguna kepada orang lain. Jadi minimal kita tidak mengganggu. Nah, kita menjebol batas minimal itu berarti kita memiliki iri hati, memiliki dengki, memiliki hasud dalam diri. Itu na'udzubillah. Itu sesungguhnya orang yang merasa iri, dengki itu ingin menciptakan kesengsaraan di dalam diri orang lain. Sebenarnya dia sendiri yang berada dalam penderitaan dan ketersiksaan itu. Jadi hidup yang normal, hidup yang wajar. Orang lain bergembira, kita ikut bergembira dan bersyukur karenanya. Itu bagus, bagus sekali sudah kalau seperti itu. Jadi ini larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Seperti larangan untuk bersikap rakus, larangan untuk bersikap iri hati. Itu karena di dalam larangan itu ada penderitaan-penderitaan. Ini murni atas nama kasih sayang Allah Ta'ala. Hadratnya itu melarang kita untuk tidak menerima apa adanya. Melarang kita untuk tidak hasud, tidak iri, tidak dengki kepada orang lain. Karena di dalam hal yang dilarang itu ada penderitaan. Jadi atas nama kasih sayang kita itu dilarang oleh Allah Ta'ala. Dilarang untuk mengerjakan hal-hal yang sesungguhnya merusak diri kita, destruktif terhadap diri kita. Wajadani bil haram tukhlis dinaka. Jauhilah perkara yang haram, maka engkau berarti memurnikan agamamu. Apa yang haram? Segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu konotasinya terhadap hal yang haram, kecuali larangan makruh. Ya. Jadi hal haram. Jadi yang haram-haram itu disuruh ditinggalkan, disuruh dijauhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar apa? Biar agama kita itu menjadi bersih, menjadi jernih. Kalau agama kita menjadi bersih, menjadi jernih, maka itu merupakan sarana yang bisa mengantarkan kita pada kegembiraan, pada kebahagiaan, pada keselamatan, pada ketinggian derajat di hadapan Allah Ta'ala dan di hadapan umat manusia. Jadi karena itu agama ya, ketika menyodorkan larangan-larangan kepada kita manusia, itu harus direspon dengan penuh prasangka baik. Oh, ini dilarang karena ini kalau dikerjakan maka akan menjerumuskan diri kita, gitu loh. Jadi harus ada prasangka baik. Jangan malah merasa terkekang. Kenapa ini dilarang, itu enggak boleh, ini enggak boleh. Jangan merasa dikekang. Keputusan-keputusan Allah Ta'ala itu untuk keselamatan manusia. Keputusan-keputusan Allah Ta'ala itu untuk kebahagiaan manusia. Perintah dan larangannya juga begitu. Allah itu tidak membutuhkan adanya perintah, tidak membutuhkan adanya larangan. Tidak membutuhkan. Jadi yang membutuhkan adanya perintah-perintah, membutuhkan adanya larangan-larangan, itu kita. Cuma yang mempertegas adanya perintah, mempertegas adanya larangan itu Allah Ta'ala atas nama kasih sayang kepada diri kita. Atas nama kasih sayang kepada diri kita. Jadi agama itu ya,
selama agama itu murni yang kita jalankan ya, murni untuk keselamatan kita, kebahagiaan kita ya. Bukan murni yang dimaksud itu saling berebut benar, bukan itu ya. Bukan itu. Jadi kalau murni yang dimaksud itu saling berebut benar, muncul adanya pertikaian dalil-dalil dan semacamnya, itu sama saja menciptakan kekeruhan itu. Boleh jadi orang yang terjun di situ sholat kepada Allah Ta'ala, sementara dalam sholat itu dia masih berdebat, masih panas dan lain semacamnya. Gagal kemudian sholat untuk menghidangkan ketentraman karena hatinya tak bisa hadir di hadapan Allah, rohnya tak bisa menyaksikan hadiratnya itu. Jadi bukan yang disebut murni itu saling mengaku benar dan bertikai dengan berbagai macam argumen dan dalil, bukan itu. Tapi agama yang murni kita pahami sebagai perahu ilahi yang bisa mengantarkan kita kepada pulau impian. Itu yang disebut dengan murni. Wa man tarakal ghaibata dhaharat lahu mahabbati. Orang yang meninggalkan ghibah, maka akan tampak bagi orang itu adanya kecintaanku. Nah, kenapa? Apa hubungannya meninggalkan ghibah dengan munculnya kecintaan Allah Subhanahu wa taala? Begini ya. Orang yang sudah kadung jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak memiliki waktu untuk menggunjing orang lain, tak memiliki waktu. Karena waktunya itu terfokus kepada Maha Kekasih, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada peluang sedikit pun untuk berbicara, untuk menggunjing orang lain. Nah, terus kenapa kok kalau kita meninggalkan ghibah itu kemudian muncul di dalam diri kita adanya kecintaan Allah Subhanahu wa taala? Sebab berghibah atau menggunjing orang lain itu serupa dengan memakan bangkai dari saudaranya sendiri. Jadi, bangkai di dalam dunia fikih saja haram ya. Kalau kita makan yang haram itu sungguh akan sulit bagi diri kita untuk menempuh adanya pertobatan, apalagi dikerjakan sampai berulang-ulang. Dikerjakan sampai berulang-ulang. Ayuhibbu ahadukum ayyakulalah ma akhihi maitan fakaritu. Jadi kalau kita memakan barang haram, apalagi konteksnya itu bukan bangkai binatang, tapi bangkai saudara sendiri, wah itu tingkatan keharamannya jauh lebih tinggi. Jauh lebih tinggi, karena itu nggak akan muncul adanya tanda-tanda kecintaan Allah Ta'ala di dalam diri kita. Nggak akan muncul kalau begitu. Oh, na'udzubillah ya. Na'udzubillah. Jadi kalau kita membebaskan diri dari menggunjing, maka akan tampak di dalam diri kita tanda bahwa Allah Ta'ala itu mencintai diri kita. Dan ketika Allah mencintai diri kita, maka kita ditarik untuk mencintai hadiratnya. Sebab dalam perkara cinta, Allah Ta'ala yang memulai terlebih dahulu. Yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Kalimat yuhibbuhum didahulukan ketimbang wa yuhibbunahu. Allah mencintai mereka, baru mereka bisa mencintai Allah Ta'ala. Kalau Allah tak memulai, tak mungkin muncul dalam diri kita adanya kecintaan kepada hadiratnya itu. Tak mungkin muncul dalam diri kita kecintaan kepada hadiratnya. Sama dengan perkara ridho. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka, baru mereka itu ridho terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memulai terlebih dahulu, lalu kita dengan bersungguh-sungguh penuh ketulusan meniru adanya tindakan Allah Ta'ala itu sendiri. Tindakan Allah Ta'ala. Jadi karena itu diri kita ini ibarat wadah ya. Harus kita persiapkan untuk bisa menerima kobaran-kobaran api cinta dari Allah Ta'ala.
Dan ketika Allah Ta'ala memberikan kobaran api cintanya kepada kita, betapa itu merupakan karunia yang sangat agung, pemberian yang sangat besar, itu anugerah rohani yang tidak kepalang. Jadi kita harus menyiapkan diri agar kita ditanami oleh Allah Ta'ala dengan benih-benih cinta kepada hadiratnya itu. Jadi dalam perkara rohani kita harus berikhtiar juga. Sama dengan misalnya kita menginginkan adanya buah-buahan, ya kita belajar untuk menanam buah-buahan itu. Walaupun singkatnya adalah kita bisa menikmati buah-buahan dengan cara membeli. Nah, itu sesungguhnya akan masuk dalam kategori kita menyiapkan diri untuk mendapatkan buah-buahan itu. Bisa dengan menandur, bisa dengan menanam benih-benih, menanam cangkokan-cangkokan, bisa juga dengan menyediakan uang untuk mendapatkan buah-buahan itu. Itu yang disebut sebagai istiqdad atau kesiapan dalam diri kita. Jadi adanya keberlangsungan dalam menggunjing itu dibikin nikmat itu ya, dibikin nikmat oleh setan, oleh keinginan-keinginan busuk kita, dibikin nikmat. Nah, itu sesungguhnya merupakan penghalang bagi diri kita untuk ditanami benih-benih cinta oleh Allah Ta'ala. Penghalang itu, penghalang. Jadi karena itu tinggalkan adanya menggunjing itu, maka kita akan dijadikan ladang rohani yang ditanami oleh Allah Ta'ala dengan benih-benih cinta. Wa man i'tazalan nasa lima minhum, orang yang menarik diri dari gemuruh pergaulan dengan manusia, salima minhum, akan selamat dari mereka. Nah, ini tentu saja ya, terutama bagi orang-orang yang masih gampang terpengaruh oleh keburukan-keburukan orang lain. Jadi ketika masih gampang terpengaruh oleh adanya sifat-sifat negatif, yaitu juga oleh adanya kesia-siaan dari orang lain, maka sebaiknya orang itu menarik diri dari gemuruh pergaulan mereka itu. Menarik diri. Nah, kalau menarik diri, maka tentu saja tidak akan terpengaruh oleh keburukan. Maka karena itu salima minhum, dia akan selamat dari mereka itu, dari pergaulan manusia itu akan selamat. Nah, pertanyaannya, apakah ini merupakan larangan untuk bergaul dengan sesama? Oh, tidak merupakan larangan. Bahkan kalau kita sudah tidak terpengaruh oleh keburukan-keburukan manusia, apalagi kita memiliki kekuatan yang sebaliknya, yaitu mempengaruhi manusia dengan kebaikan-kebaikan, maka silahkan bergaul dengan siapa saja, boleh. Jadi kalau tugas kita itu sudah mempengaruhi dengan kebaikan, bukan dipengaruhi keburukan, maka tugas kita adalah bergaul, bersahabat, berdekatan dengan siapa saja. Itu boleh. Malah memang sudah tugasnya untuk bergaul dengan sebanyak mungkin orang. Itu memang sudah seharusnya. Karena jatah waktunya itu sudah untuk memperbaiki, untuk mempengaruhi orang lain. Tapi kita harus menimbang-nimbang, nanti kita yang terpengaruh atau kita berpengaruh kepada orang lain. Kalau ternyata masih kita yang terpengaruh oleh keburukan-keburukan orang lain, maka batasi adanya pergaulan kita dengan mereka. Tariklah diri kita agar tidak termasuk bagian dari gemuruh persahabatan dengan mereka itu. Kalau masih gampang terpengaruh oleh keburukan, oleh kesia-siaan mereka. Tapi kalau sudah bisa menuntun umat, sudah tidak terpengaruh tapi mempengaruhi, maka silahkan bergaul dengan siapa saja. Wa man qalla kalamuhu kamula aqluhu, dan orang yang sedikit kata-katanya maka dia akan sempurna akalnya.
Jadi sedikit berkata-kata itu artinya apa? Artinya orang itu tidak terjerumus di dalam perkataan-perkataan yang sia-sia. Banyak ngobrol tapi tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya. Itu yang disebut dengan banyak berkata-kata. Jadi kalau sedikit berkata-kata artinya apa? Orang itu hanya mengatakan sesuatu yang memang bermanfaat. Itu maksudnya adalah melaksanakan salah satu hadis Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir hendaklah mengatakan yang baik. Kalau tidak ya diam. Itu kan berarti sedikit. Itu kan berarti sedikit. Nah, kalau yang dikatakan itu murni hanya yang bermanfaat, yang dikatakan itu cuman yang baik, maka itu artinya orang sempurna agamanya. Kamulah dinuhu sempurna agamanya itu. Jadi orang yang seperti itu sesungguhnya orang cerdas itu. Orang cerdas. Karena tidak menghamburkan kata-kata yang sia-sia, kata-kata yang bahkan buruk. Itu tidak, itu cerdas orang itu. Cerdas. Jadi walaupun orang itu tidak menguasai berbagai macam teori keilmuan, tapi orang itu hanya mengatakan yang baik, yang berguna. Kalau tidak orang itu diam, berarti itu cerdas. Cerdas. Sebab tidak mengotori adanya nilai-nilai amal dengan adanya keburukan-keburukan. Itu artinya cerdas kalau orang seperti itu. Jadi karena itu ya, tidak semua apa yang kita katakan itu lantas kita katakan, tidak. Tidak semua yang ingin kita ungkapkan tidak. Ditimbang-timbang dulu manfaatnya ada apa tidak. Kalau tidak ya sudah, diam saja. Bahkan ya, suatu saat Imam Syafi'i itu pernah ditanya oleh seseorang tentang hukum sesuatu. Imam Syafi'i itu tidak menjawab. Karena tidak menjawab, kemudian orang yang bertanya itu bilang, apakah engkau tidak mampu untuk menjawabnya? Kok cuman diam? Nah, Imam Syafi'i terus memberikan respon. Aku masih berpikir, kata beliau itu, apakah ada gunanya aku menjawab pertanyaanmu itu? Jadi tidak setiap pertanyaan itu harus dijawab. Boleh jadi menjawab pertanyaan itu tidak ada gunanya. Sebab orang yang bertanya itu belum tentu memang bersungguh-sungguh secara tulus ingin mengetahui persoalan agama secara detail. Belum tentu. Belum tentu. Boleh jadi hanya cuma iseng saja. Nah, untuk itu kemudian beliau diam, tidak menjawab. Sebab khawatir kata-katanya itu hanya mungkin hanya merupakan ungkapan-ungkapan yang boros belaka. Jadi, bukan tidak bisa menjawab, tapi memilih untuk tak menjawab. Sebab dijawab sekalipun belum tentu ada gunanya kepada orang yang bertanya itu. Wa man radiya bil qalil wallahu taala alam bissawab. Saya kira ini yang saya sampaikan dalam kajian sore ini, kajian terhadap hadis qudsi dalam kitab Al-Mawa'idh Al-Ilahiyah fil Ahadits Al-Qudsiyah yang disusun oleh Imam Muhammad Al-Ghazali. Moga-moga manfaat untuk diri kita, barakah untuk diri kita semua. Amin ya mujibas sailin. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.